Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Di sini admin akan membahas dua informasi penting dari Prof Nunuk ya teman-teman, perihal kejelasan nasib guru honorer kode P di P3K Guru 2024. Jadi untuk guru honorer yang berstatus kode P di seleksi P3K Guru 2024 nantinya ini masih belum ada kejelasan final ya terkait dengan bagaimana arah kebijakan untuk guru-guru yang mendapatkan status P di seleksi P3K 2023 yang lalu. Kenapa? Karena kalau dikatakan kode P berarti sebenarnya itu sudah mengikuti tes dan sebenarnya secara nilai sudah lulus Bapak Ibu ya. Jadi hampir sama dengan guru P1 ya teman-teman. Nah, namun di sini belum ada kejelasan karena jawaban dari Prof Nunuk ini masih mengambang ya terkait dengan nasib dari kode P. Pertamanya Ibu Nunuk mengatakan bahwa kode P itu harus dites kembali. Yang tidak dites itu adalah P1. Tapi berjalan seiringnya waktu muncul lagi pertanyaan bagaimana nasib guru honorer kode P di P3K Guru 2024. Di sini Prof Nunuk mengatakan bahwa Kemendikbudristek mengupayakan agar kode P itu juga tidak dites nantinya di P3K Guru 2024. Namun itu belum pasti juga karena masih menunggu mekanisme atau alur seleksi P3K di tahun 2024 dari Kemenpan RB. Jadi final penentuannya sebenarnya datangnya dari Permenpan RB yang baru teman-teman, atau datangnya dari Menpan RB. Bagaimana kasus untuk kode P di P3K Guru 2024. Cuman untuk kode P di sini kita tidak boleh terlalu berharap bahwa bakal terakomodasi semuanya ya, karena jumlah formasi yang disiapkan oleh pemerintah itu adalah 419.000 untuk guru. Namun sampai usulan formasi ini ditutup tercatat cuma 170.000 yang diusulkan oleh Pemda di seluruh wilayah Indonesia. Otomatis ada sekitar 2.600 P1 yang tidak bisa diakomodir, apalagi kode P teman-teman ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan saja kode P di tahun ini juga tidak dites karena sementara diupayakan oleh Kemendikbud, tapi juga tidak janji Bapak Ibu ya, karena itu semua tergantung dari mekanisme yang ada, mekanisme baru di seleksi P3K Guru tahun 2024 seperti itu kira-kira ya. Nah, sebagaimana yang kita lihat kemarin-kemarin teman-teman ya, kita pernah membahas di sini di ngopi bareng tahap pertama ya. Ini dia Bapak Ibu ya, ini filenya ya untuk ngopi bareng tahap pertama. Ini adalah tanya jawab ASN P3K Guru dengan Prof Nunuk. Ini yang pertama, bukan yang kedua. Tapi kalau yang kedua itu sudah tidak sama lagi jawaban yang ada di sini. Karena yang kedua itu ngopi bareng yang terbaru itu Prof Nunuk mengatakan bahwa sementara mengupayakan agar guru honorer kode P itu bisa diangkat, bisa tanpa tes juga Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini yang kemarin apa namanya tanya jawab yang pertama part satunya. Di sini guru honorer bertanya status P apakah menjadi status P1 di tahun 2024. Dijawab oleh Prof Nunuk status P belum lulus tahun ini. Jadi kemarin status P itu dikatakan belum lulus, padahal sebenarnya sudah lulus ya karena ikut ujian, dikarenakan formasi tidak tersedia atau kalah perankingan. Semua yang status P akan ikut seleksi lagi di tahun ini. Status P1 hanya untuk yang tahun 2021. Kemudian di sini lagi dilanjutkan, apakah status P pada 2023 akan dites lagi di tahun ini? Dikatakan oleh Ibu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK ya, status P akan tetap mengikuti tes kembali sesuai dengan mekanisme seleksi di tahun ini. Namun semuanya berubah ketika mengikuti ngopi bareng kedua ya. Ada part 2-nya di situ. Memang sudah ada perubahan yang mana sedikit melunak bahwa mengupayakan agar kode P ini juga tidak dites ya. Tapi untuk diangkat semua tidak bisa teman-teman, karena memang usulan formasi dari pemerintah daerah yang finalnya itu cuma 170.000 dari 419.000 kuota yang disediakan pemerintah. Oke, kita coba cek di sini. KM karena pembayaran gaji dari sekolah dan sudah mengikuti ujian 2023 berstatus P dan P3, apakah bisa mengikuti ujian dan diprioritaskan? Jawabannya ya, hal ini masih dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Kami masih upayakan terus terkait dengan pendataan
memang kami mengusulkan data yang digunakan adalah data Dapodik. Dan kami terus mengadvokasi ya ini ya. Jadi kan memang ini belum semuanya terdata di BKN. Tapi usulan kami sudah diterima. Kami sampaikan bahwa pendataannya menggunakan database di Dapodik. Sedangkan status P itu juga sudah kami usulkan. Kan banyak sekali nih yang komen di IG saya. Bu, yang sudah P untuk menghemat biaya negara nggak usah nggak usah dites lagi. Kami sedang berupaya supaya ini tinggal bisa ditetapkan. Tapi semuanya kembali lagi regulasinya rujukannya adalah Kemenpan yang menjadi dasar regulasi untuk seleksi ASN P3K. Bagaimana nasib guru yang tidak terdata di BKN karena pembayaran gaji dari sekolah dan sudah mengikuti ujian 2023 berstatus P dan P3, apakah bisa mengikuti ujian dan diprioritaskan? Jawabannya ya, hal ini masih dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Kami masih upayakan terus terkait dengan pendataan. Memang kami mengusulkan data yang digunakan adalah data Dapodik. Dan kami terus mengadvokasi ya ini ya. Jadi kan memang ini belum semuanya terdata di BKN. Tapi usulan kami sudah diterima. Kami sampaikan bahwa pendataannya menggunakan database di Dapodik. Sedangkan status P itu juga sudah kami usulkan. Kan banyak sekali nih yang komen di IG saya. Bu, yang sudah P untuk menghemat biaya negara nggak usah nggak usah dites lagi. Kami sedang berupaya supaya ini tinggal bisa ditetapkan. Tapi semuanya kembali lagi regulasinya rujukannya adalah Kemenpan guru dari 1 juta ya. Oh, kalau dari 1 juta ya sudah 77% guru telah lulus menjadi guru ASN P3K. Ini angka yang luar biasa loh. Kalau sepanjang sejarah, Bapak Ibu pengalaman ya, sudah jadi P3K berapa tahun? Ya, baru tahun 2021 ada seleksi ASN P3K. Ini terobosan yang luar biasa. Dan angka mencapai 774.000 itu sepanjang sejarah baru kali ini bisa. Ini yang patut kita syukuri dan tidak pernah mengemuka hasil kerja keras bersama kita menghasilkan 774.000. Dan kalau kita menyetir apa yang disampaikan Pak Menteri 1 juta itu tinggal sedikit lagi. Tahun ini kami mengusulkan 400.000 ya, jika pun itu dibuka maksimal maka 1,2 juta itu bisa terpenuhi. Nah, di satu sisi kita cukup bangga dan bersyukur karena kita sudah bisa merubah status saudara kita hampir 775.000